Alkitab kita melihat dua raja-raja. Ini kita melihat tema dari Baki ya, yang kita pakai hari ini. Temanya adalah orang akan makan, bahkan ada sisanya. Wah, ini menarik saudara. Ya, dalam usia yang ke 27 tahun ini, memang inilah tanggung jawab gereja. Tanggung jawab kita sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk mengurus mereka yang ada di dalam kekurangan, mengurus mereka yang ada di dalam kesukaran, dan mengurus mereka yang ada di dalam keterpurukan. Ya, makanya saya suka temanya waktu saya membaca teks ini, saudara, saya sangat menarik sekali tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Ya, ada dua nabi yang sangat besar di masa itu, yaitu yang pertama adalah Elia dan yang kedua adalah Elisa. Elisa ini bukan sembarang nabi yang muncul, tapi saya melihat Elisa ini adalah nabi yang dimuridkan oleh Elia. Sehingga kalau saudara melihat di akhir dari hidup Elia, dia minta supaya Elia memberikan rohnya kepadanya. Lalu Elia mengatakan, kalau engkau sanggup, silahkan, katanya saudara. Dan kita bisa melihat bahwa Nabi Elisa ini nabi yang sangat luar biasa. Nabi yang saya melihat kalau saudara membaca dalam dari dua raja-raja pasal 4 ini aja, ya dari mulai awal banyak hal yang dilakukan. Dia menolong, kalau saudara melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 7 itu, dia menolong, dikatakan seorang jandanya hamba Tuhan yang punya hutang banyak, saudara. Ya, dia menolong itu dengan hanya satu kata aja, dia katakan, apa yang ada di dalam rumahmu. Lalu dia katakan yang ada dalam rumah itu dimanfaatkan sampai akhirnya minyak itu melimpah, udah habis katanya. Berjanda-berjanda itu udah habis katanya. Kalau udah habis, pinjam dari tetangga lagi katanya. Pinjam berjanda dari tetangga. Ya, sampai semua tetangga udah dipinjami, udah habis. Lalu terakhir dia bilang, udah jual aja. Setelah kamu jual, hiduplah. Jual, bayarlah hutangmu, hiduplah dari sisanya. Lalu saudara melihat lagi dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-37. Itu ada cerita juga saudara, dikatakan di sana tentang perempuan Sunem dan anaknya. Nah, itu juga bicara tentang mukjizat yang dia kerjakan juga di sana, yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Memang agak-agak mirip dengan Elia pelayanannya. Elia pernah menolong janda di Sarfaat, ini dia menolong jandanya hamba Tuhan. Lalu Elia juga pernah melakukan hal yang sama kepada anak janda yang ada di Sarfat itu, dan ini juga dia melakukan hal yang sama terhadap perempuan Sunem dan anaknya ini. Lalu kalau saudara lihat lagi dalam ayat 38 sampai dengan ayat 41, pada waktu makanan berlimpah dan semuanya ada di sana, saudara, ternyata ada maut di sana. Ada maut yang bisa mencelakakan banyak orang. Tetapi ternyata Elisa melakukan hal di sana, menetralisir. Wah, itu dia. Saya senang saudara istilahnya itu. Menetralisir semua makanan yang penuh racun itu. Dinetralisir lewat pelayanan daripada Elisa, dan pada akhirnya mereka bisa menikmatinya. Nah, sekarang mari kita lihat ayat 42 sampai dengan ayat 44, saya baca buat Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisah dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu, hasil yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya selalu mengatakan kepada saudara ya bahwa hidup ini ya hidup orang percaya yang disertai oleh Tuhan, hidup orang percaya yang dipimpin oleh Tuhan, dia selalu akan menghadirkan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan mujizat di tengah-tengah dunia ini. Saya rasa hal yang sama juga dialami oleh Elisa. Dia bukan hanya seorang nabi saja, tetapi saudara, dia benar-benar mendemonstrasikan kuasa yang daripada Tuhan. Saya bisa melihat tadi kita sudah mulai dengan cerita tentang dia, ya dalam pasal 4 ini saja kita bisa melihat
Begitu banyak sekali mujizat yang dikerjakan olehnya. Dan orang-orang yang dilayani itu merasakan mujizat itu. Merasakan bagaimana hadirnya Elisa di tengah-tengah mereka menjadi solusi bagi mereka dan menjadi jalan keluar untuk segala sesuatu yang menjadi persoalan demi persoalan hidup mereka. Jadi hadirnya Elisa di tengah-tengah mereka sungguh menjadi berkat. Di tengah-tengah keterpurukan mereka, di tengah-tengah ketidakmungkinan yang ada, ternyata Elisa menjadi jawaban Tuhan bagi mereka. Dan hal yang sama juga, saya rasa kita sebagai gereja Tuhan ya, yang dipakai oleh Tuhan di masa ini, ya menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, seharusnya hadirnya gereja itu menjadi solusi bagi lingkungannya. Hadirnya gereja itu menjadi berkat bagi orang-orang yang terpuruk. Hadirnya gereja itu menjadi solusi bagi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Hadirnya kita gereja POK di lingkungan demi lingkungan kita seharusnya menjadi solusi juga bagi mereka-mereka yang membutuhkan kita. Karena kalau kita lihat hadirnya Elisa menjadi berkat bagi sekelilingnya. Bagaimana dengan kita? Orang-orang percaya, kita yang menjadi jemaat Tuhan yang hari ini sedang merayakan ulang tahun yang ke-27 ini. Hadirnya kita, adakah kita menjadi berkat? Adakah kita menjadi solusi? Adakah kita menjadi jalan keluar bagi mereka yang terpuruk, bagi mereka yang susah, bagi mereka yang terpapar, bagi mereka yang tidak punya kekuatan lagi di tengah-tengah sulitnya bangsa kita sekarang. Dan ini menjadi catatan buat kita semuanya. Bahwa kalau kita mau mengatakan orang akan makan, bahkan ada sisanya, yang pertama kita harus hadir di tengah-tengah mereka menjadi berkat buat mereka. Dan Elisa melakukan itu. Elisa menjadi berkat. Bagi siapa saudara? Bagi orang-orang yang dilayaninya. Dan sekarang kita bisa melihat di dalam bagian itu, dalam ayat yang ke-42 itu, datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkata Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ada orang mengantarkan 20, tapi yang mau dikasih makan saudara, lihat dalam ayat yang ke-43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang, hanya 20. Tapi yang mau dikasih itu 100 orang. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, ada 5.000 orang yang sedang ada di situ, saudara. Tapi yang ada hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, Yesus pernah melakukan hal yang sama ya. Kalau kita bisa melihat di dalam bagian ini. Elisa melakukan hal yang sama juga. Dia diperhadapkan dengan 100 orang. Ada orang yang sedang membawa katanya kepada dia dikatakan itu 20 roti jelai. 20 roti jelai tapi buat 100 orang. Makanya dikatakan oleh pelayan itu dalam ayat 43, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang. Ciri khas daripada Elisa, dia tidak terlalu banyak neko-neko dalam mendemonstrasikan mujizat Tuhan. Ciri khasnya dia adalah apa yang ada di tanganmu. Apa yang ada di tangannya. Ya, kalau kita melihat tadi di bagian yang pertama, janda dari orang miskin itu ditanyakan apa yang ada padamu. Yang ada cuma buli-buli aja. Dan sedikit minyak dikatakan. Yang ada hanya itu. Lalu dikatakan udah tuang aja terus katanya. Tuang. Dan sekarang hal yang sama juga diperhadapkan di dalam bagian ini. Ciri khas dari Elisa tidak menggunakan hal-hal yang tidak ada pada kita. Tetapi dia menggunakan hal-hal yang ada padanya. Kalau kita mau melihat orang akan makan, bahkan ada sisanya. Saudara bisa menggunakan apa yang ada di tangan kita. Dalam arti saudara, kita diajar untuk tidak terlalu berlebihan. Tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Yang dituntut dari kita hanya melakukan apa yang kita bisa lakukan. Makanya Elisa berkata kepada pelayannya, berikan itu kepada mereka. Pelayannya berkata ini 100 orang, ini cuma 20 katanya gitu. Cuma 20 orang.
Yang kita mau kasih makan 100 orang. Tapi dia katakan, berikan kepada orang ini. Sama seperti janda tadi. Apa yang ada di tanganmu hanya minyak dan buli-buli sedikit. Ya kan saudara? Ya hal yang sama juga ternyata dilakukan oleh Elisa kepada pelayannya ini. Jadi makanya kalau saudara melihat di dalam bagian itu. Tapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang. Di zaman daripada Yesus untuk 5.000 orang itu, ya waktu Yesus katakan berilah mereka ini makan. Apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Yang dikatakan oleh murid-muridnya juga sama. Kita keliling ke kampung, kemanapun mencari roti untuk sebanyak ini, tak mungkin, tak mungkin. Kalau kita hanya melihat apa yang ada di tangan kita dalam melayani Tuhan, memang semuanya tak mungkin, tak mungkin. Kalau kita melayani Tuhan, hanya melihat kemampuan demi keterbatasan kita, kita akan berkata, tak mungkin, tak mungkin. Nah ini saudara, pasti itu akan terjadi. Ya kan? Karena apa? Kapan kita bisa jadi besar? Kapan kita bisa punya sebanyak mungkin, apalagi di masa-masa susah, di masa-masa pandemi seperti ini. Semua jawabannya adalah tak mungkin, tak mungkin. Tapi bagaimana supaya mungkin, saudara, apa yang ada di tanganmu, pakailah. Makanya dikatakan orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Yang pertama tadi, kalau kita hadir bisa jadi berkat. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan apa yang ada di tangan kita. Nggak usah neko-neko, saudara. Mau sedikit, mau besar, pakailah yang ada di tanganmu supaya itu menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukannya. Iya, itu perlu saudara. Kalau Anda hitung-hitungan dan saya hitung-hitungan, semua jawabannya tak mungkin di zaman ini. Benar nggak? Ya, untuk keperluan kita pun mungkin kita akan sulit di zaman ini. Tapi kalau kita bisa menggunakan dan percaya kepada Tuhan, ya itu semuanya pasti akan menjadi mungkin. Jadi yang kecil saja. Yesus sudah membuktikan 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang. Nanti kalau saudara melihat dalam bagian ini, dikatakan di dalam ayat yang ke-44, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Berarti yang 20 tadi hanya dikatakan oleh Elisa, hidangkan saja. Tuh, kalau diambil roti jelainya rame-rame ngambil, ya kan 20 orang udah habis saudara. Tapi di sini dikatakan orang akan makan bahkan ada sisanya. Kalau apa? Berani memberi apa yang ada di tangan kita. Gak usah nunggu ntar ya selesai dulu corona, nanti pasti deh usahaku diberkati Tuhan lagi. Ya, emang corona bisa berhenti? Nah, ini logika-logika kita ya. Kapan coronanya berhenti? Ya, 1 bulan aja sekarang saudara bayangin nih. Kita udah berapa ditutup dari tanggal 3 kalau nggak salah ya. Dari tanggal 3 ditutup sampai dengan sekarang tanggal 2 besok tanggal 2 terakhir itu, ya kita bisa melihat sudah hampir sesak napas. Dalam bangsa ini mulai muncul pahlawan-pahlawan kesiangan. Ya kan? Kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa baru sekarang? Nah, itu banyak saudara itu. Pahlawan-pahlawan kesiangan mulai muncul gitu ya. Ya, padahal kalau dilakukan dari dulu, saudara pasti tepar semuanya. Pasti akan ngamuk semuanya, pasti akan demo semuanya. Gitu kan? Ya, karena apa? Karena itulah Indonesia. Ya toh? Ya, itulah Indonesia. Ya kan? Yang baik pun dibuat saudara pasti didemo. Karena apa? Itulah Indonesia. Itu dia. Ya, yang bagus juga dibuat oleh pemerintah, pasti dimarahin pemerintahnya, pasti dimaki-maki presidennya. Karena apa? Karena itulah Indonesia. Nah, itu dia. Ciri khasnya seperti itu. Dan memang kita lihat tuh, ditutup saudara. Kenapa nggak dari dulu aja? Nah, yang lain bilang, aduh, bakalan udah mau mati nih, kita bakalan mati, nggak bakalan jalan nih ekonomi kita, katanya gitu. Padahal kan itu hanya halu kan, halu semuanya. Nggak ada sesuatu yang jelas di dalamnya. Karena apa? Tidak dijalani. Tidak melangkah dengan apa yang ada di tangan kita. Kita perlu saudara, belajarlah dengan apa yang ada di tanganmu. Jangan terlalu berandai-andai. Jangan terlalu, kita terlalu lama menunggu. Tapi lakukanlah sesuatu
untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Ya, orang akan makan bahkan ada sisanya. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi dikatakan, kita harus menjadi berkat, kita hadir menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah orang di sekitar kita. Yang kedua, saudara, kita perlu menggunakan apa yang ada di tangan kita saja. Tidak usah berlebihan. Apa yang ada di tangan kita, ya. Lalu yang ketiga, percayalah kepada Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan itu yang dikatakan oleh Elisa dalam ayat 43 ini. Ya, tetapi pelayan itu setelah pelayan itu menyangga ya, lalu dikatakan berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Jadi kita perlu percaya kepada apa? Kepada firman. Elisa itu percaya firman. Elisa itu hanya berpegang kepada apa yang dikatakan oleh firman. Karena dikatakan di sana, ya sekali lagi, berikanlah kepada orang-orang itu. Tadi pelayan itu bilang nggak mungkin, tapi Elisa berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Jadi bagian yang ketiga ini saudara, kita perlu percaya kepada firman. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, anugerah dalam pelayanannya 27 tahun ini, percaya aja sama Tuhan. Mungkin kecil, hanya ada yang kecil pada kita. Tapi kalau itu dibangun di dalam rasa percaya kita, dan itu dibangun di atas perintah Tuhan kepada kita, maka itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya kan, Bapak Ibu, nggak perlu nunggu-nunggu yang gede-gede lah. Ya kan, yang ada kepada kita sesuai dengan perintah Tuhan, kita lakukan, itu akan menjadi berkat. Ya, saya bersyukur loh. Ya, kalau kita melihat saya melihat nih ya, beberapa gereja itu kolaps itu total. Ada satu gereja besar tidak memperpanjang kontrak lagi. Dia menyewa bangunan yang sangat besar, saudara. Ya, yang bayarnya mungkin ratusan juta kali sewanya itu. Tapi dia tutup karena dia katakan, gimana mau beribadah, gimana mau memperpanjang sewa dalam masa-masa seperti ini. Tapi saya sangat bersyukur loh. Kalau kita melihat kita yang di POK ini, ya kita kan nggak pernah nutup gereja ya. Ya kita tidak datang di gereja karena memang peraturan yang membuat kita tidak ada di gereja. Begitu kan saudara ya. Tapi gereja-gereja lain menutup gereja. Membatalkan kontrak. Ya kontrak sewanya dibatalkan saudara. Ya kan? Dibatalkan. Karena apa? Karena nggak mungkin lagi beribadah. Nggak mungkin lagi ada di situ. Karena peraturan yang ada tidak mengizinkan orang untuk datang beribadah. Dan lihat di sana. Ratusan bahkan mungkin miliaran duitnya tiap bulan masuk. Sekarang hampir putus semuanya. Lihat di sana ini saudara. Tapi saya melihat POK enggak. POK masih diberkati Tuhan. Amin. Ya, POK masih diberkati Tuhan. POK anugerah masih diberkati oleh Tuhan. Saya waktu men-share keuangan, saya ganti tadi ke PDF. Waktu saya mau membuat PDF-nya, Pak Rambe kirim ke saya pakai Excel, lalu saya buat PDF-nya supaya saudara gampang membacanya. Saya melihat saudara, di tengah-tengah sukar, kita itu masih bisa memberi luar biasa itu. Ya, luar biasa saudara. Karena memang mungkin kita pegang firman yang mengatakan bahwa orang akan makan bahkan ada sisanya. Amin. Ya, kita menabur, kita memberi, tetapi saudara masih ada sisanya. Tidak akan ada kekurangan yang ada di dalam di dalam pelayanannya kita. Jadi kita belajar dalam bagian ini, saya bisa melihat, menelusuri saudara, ya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Gereja nggak punya gedung sendiri nyewa, bakalan nutup. Ya, bakalan nutup dia. Tapi gereja, dia punya sendiri juga. Kalau jemaatnya tidak memperhatikan pelayanan yang ada di sana, saya percaya juga bakalan nutup juga. Bakalan susah dia bernapas itu. Nah, tetapi saudara, marilah kita bisa melihat di dalam bagian ini. Bahwa ternyata tangan Tuhan itu luar biasa buat kita. Kita harus bersyukur loh. Ya, kemarin siapa Ibu Rambe bilang ya, kita tempellah spanduk panjang di sisi gereja itu katanya. Saya agak tertawa sedikit. Ngapainlah ditaruh spanduk yang ditaruh di sisi gereja. Tapi boleh juga ya,
menyatakan bahwa 27 tahun loh kami ada di sini gitu. Ya, menyatakan ke lingkungan itu 27 tahun kami ada di sini. Ya, dalam batin saya berkata, boleh juga itu gitu ya, ditempel. Tapi ya mau lagi PPKM nggak berani ke Galaksi juga. Ayo mau bilang kayak gitu di grup saudara, saya nggak berani juga bilang ayo gitu ya. Tapi ada apa namanya ada WA dari Ibu Rambe itu di grup kaum ibu itu bilang, ayo kita taruh aja di pinggirnya itu katanya gitu. Ya, untuk membuktikan bahwa apa? 27 tahun itu kita eksis, kita ada. Kita ada di lingkungan kita jadi berkat di lingkungan kita. Tapi jauh lebih indah lagi. Tanpa itu pun orang tahu kita ada di sana. Karena apa? Itu tadi, karena pelayanan gereja yang menghadirkan kuasa, menghadirkan mujizat, memberkati lingkungannya, dan memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, mari kita mengintrospeksi semua yang kita lakukan 27 tahun ini. Sudah 2 tahun ya, ini masih untung tahun ini kita masih pakai Zoom. Tahun lalu saya rasa tidak ada ibadah pakai Zoom. Ya, kalau waktu kita tahun lalu ya, kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah itu ya, kita tidak merayakannya juga gitu. Ya, tetapi saudara tahun ini masih bisa kita pakai Zoom, masih bisa kita saling melihat satu dengan yang lain. Terima kasih buat kehadiran saudara pada hari ini di Zoom meeting ini. Tapi saya harap bukan karena 27 tahun hadir di Zoom-nya, gitu ya. Tapi hari Minggu berikutnya juga hadir di Zoom. Kenapa? Saya senang sekali kita keluarga per keluarga selalu ada untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita mengaplikasikan firman ini. Orang akan makan, bahkan ada sisanya. Bagaimana caranya? Kita harus hadir jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, saudara, kita menggunakan apa yang ada di tangan kita untuk berbagi kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah percayalah kepada firman, percayalah kepada perintah Tuhan, dan lakukan sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, bahwa firman-Mu segalanya bagi kami. Dan terima kasih buat firman pagi hari ini yang menguatkan, meneguhkan kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh ada di tengah-tengah pelayanan kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan ini selanjutnya, dan Tuhan membesarkan pelayanan ini. Kami hanyalah alat-Mu, hanyalah orang-orang yang siap Tuhan pakai di dalam pelayanan demi pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan pakai kami dengan kuasa-Mu, supaya pelayanan ke depan ini menjadi pelayanan yang boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ibadah kita.